Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Anissa Hanifah, Prodi Pendidikan Ekonomi 4B dari Universitas IFET Semarang. Tapi sebelum lanjut, gak ada salahnya dong kalian untuk subscribe, like, comment, and share. Ilmu sejarah kuda lumping. Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau kepang. Tidak ada satupun catatan sejarah mampu menjelaskan asal mula tarian ini, hanya riwayat verbal yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konon, tari kuda lumping merupakan bentuk apresiasi dan dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajahan Belanda. Versi yang menyebutkan bahwa tari kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan penjajah Belanda. Versi lain yang menyebutkan bahwa tarian ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Yang pertama, Raja Mataram ini menghadapi pasukan Belanda terlepas dari asal-usul dan nilai historisnya tari kuda lumping, yang merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif. Kesenian kuda lumping populer di masyarakat daerah Jawa Timur seperti Blitar, Malang, Tulung Agung, dan sekitarnya. Gelaran pentas dari tari kuda lumping ini biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti penyambutan tamu kehormatan dan juga acara-acara syukuran atas doa yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Kuda lumping seringkali dikaitkan dengan makhluk halus dalam atraksi-atraksi supranatural dan berbau magis. Contohnya, makan kaca, makan bara api, berjalan di atas pecahan beling, dan mengangkat benda berat, disayat pisau, dibacok dengan golok sampai menari dalam keadaan kesurupan. Jika dilihat dari permainannya pada saat pertunjukan kuda lumping, para penari seolah-olah memiliki kekuatan yang besar dan terkesan memiliki kekuatan supranatural pada pementasan kuda lumping. Kuda lumping diiringi oleh musik seperti kendang, gong, gamelan pelok, kenong, dan selompret atau trompet khas kuda lumping. Tetapi ada juga grup kesenian kuda lumping ini lebih memodernisasi peralatan musik seperti menambahkan drum, gitar elektrik, dan bass elektrik. Rupanya mereka ingin menampilkan kualitas yang bagus sekalian sound musiknya juga. Penonton akan disajikan dengan pertunjukan yang membuat mereka terkesima oleh atraksi-atraksi yang disajikan. Para penari kuda lumping biasanya seorang anak perempuan yang didandani sedemikian rupa sehingga menyerupai anak laki-laki bak prajurit kerajaan. Akan tetapi, pada anak laki-laki ini, pemain kuda lumping banyak dilakoni oleh anak laki-laki. Pertunjukan kuda lumping diawali dengan bunyi sebuah pecutan atau cambuk yang besar yang sengaja dikenakan para pemain kesenian ini. Hal ini menandai masuknya kekuatan mistis yang bisa menghilangkan kesadaran si pemain dengan menaik kuda dari anyaman bambu tersebut. Dan kuda yang pergelangan kakinya diberi kerincingan ini pun mulai berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat hingga berguling-guling di tanah. Selain melompat-lompat, penari kuda lumping pun melakukan atraksi lainnya, seperti memakan beling dan mengupas sabut kelapa dengan giginya. Mungkin atraksi ini merefleksikan kekuatan supranatural yang pada zaman dahulu berkembang di lingkungan kerajaan Jawa dan merupakan aspek non-militer yang dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda di Jawa Timur. Biasanya berisikan himbauan agar manusia senantiasa melakukan perbuatan baik dan selalu ingat pada Sang Pencipta. Dan selain itu, mengandung unsur hiburan dan religi kesenian tradisional. Kuda lumping ini seringkali juga mengandung unsur ritual karena sebelum pagelaran dimulai, biasanya seorang pawang hujan akan melakukan ritual untuk mempertahankan cuaca agar tetap cerah. Mengingat pertunjukannya, biasanya dilakukan di lapangan terbuka dalam setiap pagelarannya. Tari kuda lumping ini menghadirkan 4 fragmen arian, yaitu
2 kali tari buto lawas tari senterewe, dan tari begon putri pada fragmen buto lawas. Kuda lumping ini menghadirkan 4 fragmen arian, yaitu 2 kali tari buto lawas tari senterewe, dan tari begon putri pada fragmen buto lawas. Biasanya ditarikan oleh para pria saja dan terdiri dari 4-6 orang penari. Beberapa penari muda menungganginya kuda anyaman bambu dan menari mengikuti alunan musik. Pada bagian inilah, para penari buto lawas dapat mengalami kesurupan atau pasukan roh halus. Para penonton pun tidak luput dari fenomena kerasukan ini. Banyak warga sekitar yang menyaksikan pagelaran menjadi kesurupan dan ikut menari bersama para penari dalam keadaan tidak sadar. Mereka terus menari dengan gerakan energik dan terlihat kompak dengan para penari yang lainnya. Untuk memulihkan kesadaran para penari dan penonton yang kerasukan, dalam setiap pagelaran selalu hadir para datuk. Para datuk yaitu orang yang memiliki kemampuan supranatural yang kehadirannya dapat dikenali melalui baju serba hitam yang dikenakannya. Para datuk ini akan memberikan penawar hingga kesadaran para penari maupun penonton kembali pulih. Pada fragmen selanjutnya, penari pria dan wanita bergabung membawakan tari santerewe. Pada fragmen terakhir, dengan gerakan-gerakan yang lebih santai, 6 orang wanita membawakan tari begon putri yang merupakan tarian penutup dari seluruh rangkaian atraksi tari kuda lumping. Itulah sedikit ulasan tentang sejarah kuda lumping. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.